guys, kembali lagi di Battle Penguasa Laut. Kali ini sesuai request, Noi mau ngebahas tentang ikan yang cukup unik dan digadang sebagai penguasa lautnya era Devonian. Ia merupakan salah satu spesies Placodermi dengan penebalan tulang layaknya armor yang melindungi bagian kepalanya. Ikan ini bernama Danclosteus yang berarti tulang satu dangkel, merujuk pada nama penemunya David Danckel. Menjadi yang terbesar dan terkuat pada masanya, Danclosteus ini kayaknya bakal epic banget kali ya kalau ditarungin sama penguasa laut lainnya. Siapakah yang kira-kira cocok menjadi pesaingnya? Dan apakah ikan berkepala armor ini akan dapat mempertahankan gelar terkuatnya? Yang pada penasaran, yuk kita simak kelanjutannya. Danclosteus hidup selama akhir periode Devonian sekitar 382 sampai 358 juta tahun yang lalu. Tipis banget jaraknya sama peristiwa Kelwasser, di mana perubahan lingkungan yang drastis seperti penipisan kadar oksigen telah membawa sebagian besar kehidupan laut menuju kepunahannya, termasuk ikan berkepala armor ini. Semasa hidup, Danclosteus dinobatkan sebagai jenis Placodermi predator terbesar yang pernah ada. FYI nih ya, Placodermi adalah klasifikasi kelas ikan purba dengan tulang membentuk armor di tubuhnya, di mana dalam kasus Danclosteus, ia punya lempengan tulang yang keras mulai dari kepala hingga sebagian tubuhnya, membuat ikan ini lumayan sulit ditembus musuh dan berakhir menjadi salah satu predator puncak rantai makanan pada masa itu. Dari 10 spesies yang ada, Danclosteus tereli merupakan jenis yang terbesar. Mereka bisa tumbuh hingga panjang 9 meter dan berat 4 ton. Sebagai perbandingan, hiu putih terbesar bernama Deep Blue aja panjangnya cuma sampai 6 meter dengan berat 2 ton. Ini berarti Danclosteus memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada ikan apapun yang ada pada saat ini. Kecuali paus ya, paus kan mamalia bukan ikan. Danclosteus juga menjadi predator apex bukan karena gigi besarnya. Ia justru merupakan ikan besar tak bergigi tapi punya 2 pasang pelat tulang tajam yang membentuk struktur seperti paruh kura-kura. Bedanya, Danclosteus tereli mempunyai mekanisme pembukaan rahang yang dipersenjatai oleh otot-otot kuat, memungkinkannya membuka rahang dalam waktu cepat dan menghasilkan kekuatan gigitan hingga 7.400 Newton. Lebih kuat loh daripada gigitan singa. Ia mungkin adalah vertebrata pertama yang mampu mematahkan mangsa sebelum menelannya, di mana gigitannya benar-benar akan langsung menembus tulang mulus seperti pisau membelah mentega. Diduga, Danclosteus memang diciptakan untuk memangsa hewan berarmor seperti amonit dan Placodermi lainnya. Karena alasan persaingan yang ketat, Danclosteus juga nggak segan buat memangsa spesies hiu awal seperti Cladocelaceae dan Stetacanthus, bahkan sesama jenisnya sendiri, membuat ikan ini banyak ditakuti dan dijuluki sebagai penguasa laut Devonian. Nah, apa jadinya nih kalau si penguasa laut Devonian dipertemukan sama penguasa laut lainnya? Misalnya makhluk super populer ini. Noi kok jadi cium bau-bau series pertarungan Megalodon ya? Kayak semuanya mau ditandingin gitu sama hiu besar ini. Tapi ya udahlah ya. Lagian kita juga penasaran kan, apakah si Megalodon masih bisa mempertahankan gelarnya? Lanjut. Pertama, kita bayangin dulu ketika Megalodon ketemu sama Danclosteus di perairan yang sama. FYI lagi nih ya, jarak hidup keduanya tuh jauh banget. Udah kayak eyangnya eyang ketemu sama cicitnya cicit. Lumayan mustahil gitu di dunia nyata. Tapi mau gimana pun, si cicit emang udah menang ukuran sih daripada si eyang, dimana perbedaan panjang kedua spesies terbesarnya aja udah 2 kali lipatnya.
apalagi beratnya. Dengan tubuh kekar, Megalodon terbesar bahkan punya berat melebihi pesawat Boeing 737 di angka 56 ton. Lagi-lagi jauh beda sama Dankleosteus yang hanya ada di angka 4 ton. Kalau mau fair, bisa aja nih kita tandingkan Dankleosteus terbesar dengan rata-rata Megalodon. Beda tipis, tapi masih menang Megalodon. Seperti hiu pada umumnya, Megalodon punya insting dan sensitivitas berburu yang sangat tinggi. Poin plusnya lagi nih ya, ia punya ambula lorenzini, semacam organ perasa di ujung moncong yang bisa mendeteksi keberadaan mangsa melalui medan listrik yang dikeluarkan oleh tubuh mangsa tersebut. Karenanya, ia akan dengan mudah mendeteksi keberadaan Dankleosteus sebelum ikan berkepala armor itu menyadari keberadaannya. Sembari mengendap, Megalodon akan menyusun strategi penyerangan yang umumnya dilakukan dengan menyeruduk atau menggigit organ vital mangsa. Mengingat lawannya adalah Dunkle, rencana Megalodon mungkin tidak akan berjalan semulus itu. Ia masih harus berhadapan dengan lempengan armor Dunkle yang sulit ditembus oleh musuh apapun. Tapi bukan berarti di situ tidak ada kelemahan. Tulang keras Dunkle hanya ada di sekitar kepala dan sebagian tubuhnya, yang berarti masih ada beberapa bagian yang tak terlindungi. Megalodon bisa melumpuhkan Dunkle hanya dengan menyerang sirip atau ekornya, membuat Dunkle tidak bisa banyak berkutik atau berenang kabur. Namun bukan Dunkle namanya kalau nggak bisa menghindari serangan maut Megalodon. Meski punya kerangka berat yang bisa menghambat kecepatan berenangnya, tapi ia masih merupakan perenang yang kuat. Ia bahkan bisa lebih lincah berenang daripada Megalodon. Tubuh masif Megalodon membuatnya sulit melakukan manuver. Bayangin aja, kayak truk besar yang mau belok di persimpangan jalan. Ia butuh waktu. Sedang pada saat itu, Dankleosteus sudah bisa membandingkan situasi. Dankleosteus dewasa memiliki rahang kuat yang bisa menghancurkan apa saja, memungkinkan mereka menyerang mangsa yang lebih besar. Otot rahang yang kuat bahkan bisa membuat Dunkle melakukan serangan kilat dalam waktu 20 milidetik. Dunkle mungkin gak punya gigi sepanjang Megalodon, tapi kalau ia bisa melakukan serangan gesit berulang, pastilah Megalodon terbesar pun juga akan kewalahan. Dalam situasi ini, Megalodon dapat menggunakan ekor kuatnya untuk menampar Dunkle, membuat ikan purba itu lumpuh sementara dan Megalodon bisa berenang menjauh. Mengambil ancang-ancang, ia kemudian berenang dengan kecepatan penuh, menyeruduk Dunkle tepat pada titik lemahnya, membuat ikan purba itu semakin terkapar. Menjadi yang terbesar dan terkuat pada masanya, Dunkle tidak terbiasa menghadapi lawan cerdik dengan strategi seperti Megalodon. Hanya dengan satu gigitan yang 4 kali lipat lebih kuat daripada T-Rex, Megalodon pun dapat mengakhiri imajinasi pertandingan ini. Gimana menurut kalian, gengs? Cocok menang Dankleosteus atau Megalodon? BTW, mau part 2 juga nggak nih? Dunkle lawan Mosasaurus? Komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Semoga harimu menyenangkan ya. See you!